saat pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi hari ini kami boleh ada seperti mana kami ada. Inilah kehebatan Tuhan, inilah kedahsyatan Tuhan, inilah keajaiban Tuhan yang kami akan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, sebelumnya Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami supaya kami layak untuk datang kepada Tuhan, layak kami boleh menikmati hadirat Tuhan, layak kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang surga. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Hamba-hambamu yang akan melayani WR, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hikmat dan pengurapan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa, hancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Hindarkanlah kami dari segala yang tidak berkenan, segala wabah, penyakit, virus, apapun Tuhan. Jauhkanlah dari tempat ini, karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.
bahwa yang terbaik itulah yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, yang menjadi keyakinan kami, Engkau mencari hamba-hamba yang selalu mau mencari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sudah menaikkan puji-pujian, biar pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan juga siap akan memperingatkan, menegur dan menasehati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, dan selamat kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, baik saudara, saya harus membuka masker karena kalau pakai masker suara saya tidak akan nyampe karena ini direkam. Jadi kalau saya pakai masker, saya khotbah pakai masker, suara saya tidak akan nyampe di rekaman. Nah, rekaman ini nanti masuk di YouTube, dan bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam ibadah, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini melalui YouTube. Sedangkan kalau saya pakai ini, saudara, apa namanya ya ini ya, saudara, ini terganggu dengan mic. Ya sebetulnya kalau pakai ini sih bisa, ya, tetapi kecuali saya pakai mic yang dicantolkan di sini, Bapak ya namanya. Ya itu namanya, ya. Tidak tahu nanti mau cari di mana. Saya akan berusaha untuk mencari itu supaya saya bisa pakai itu dan saya bisa enak, ya. Sebab ini kan gede ya, saudara. Betul-betul gitu. Baik saudara, ya tidak akan menghalangi kita untuk kita menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Baik saudara, pagi hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita dengan apa yang ditulis oleh Raja Daud. Ya saudara, mari kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 4 dan 5. Mazmur 84 ayat 4 dan 5. Itu ayat berapa? Oh, iya. Kalau gitu ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Ya, ini. Ya, saudara dapat melihat di layar LCD, saya akan membacakannya, ya. Firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita melalui ayat-ayat ini. Haleluya. Baik, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ayat ini mengatakan berbahagialah mereka. Siapa mereka, saudara? Mereka itu adalah orang-orang, saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang percaya. Berbahagialah kita, ya, saya dan saudara yang diam di rumah Tuhan. Dan kemudian ayat yang selanjutnya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Saudara, arti kata berbahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, bukan duka cita, saudara ya. Kalau duka cita susah, sedih terus ya. Tetapi orang yang bersukacita, yang happy, ya saudara, pasti dia akan berbahagia. Nah, sekarang yang menjadi suatu pertanyaan adalah bahagia yang secara apa? Bahagia secara jasmani atau bahagia secara rohani? Artinya apa, saudara? Artinya bahagia di dalam Tuhan atau bahagia karena di dunia ini. Nah, ada dua versi bahagia, saudara, ya. Versi bahagia secara jasmani dan rohani atau bahagia di dalam Tuhan
Ya, saudara, kalau kita ngomong berbahagia, saudara, ya orang berbahagia itu bisa menangis, saudara ya. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berbahagia, kemudian kita tuh bisa menangis. Loh, kok bisa bahagia tapi menangis? Ada, saudara. Menangis itu bukan hanya karena duka cita, menangis itu juga karena bisa juga karena saking bahagianya. Nah, tentunya kita mempunyai pengalaman ya dengan Tuhan. Saking bahagianya saudara menangis. Kenapa kok menangis, saudara? Karena kita melihat banyaknya pertolongan Tuhan, banyaknya kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Wow, sampai kita menangis, meneteskan air mata kita. Bukan karena kita sedih, saudara, bukan, tetapi karena kita berbahagia bagaimana Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha ajaib itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Dan itu adalah kita berbahagia, saudara. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, kebahagiaan seseorang itu tidak sama. Ya, tergantung apa yang dinikmatinya. Masing-masing kita beda bahagianya. Saya bahagia karena ini, saudara mungkin bahagia karena itu. Pemain musik di sini ada 4, bahagianya masing-masing berbeda. Eki, ya 1, Agus, satunya siapa ini? Salah, Memo. Namanya Memo, jadi harus diingat, saudara. Memori, ya. Berbeda mereka bahagianya, ya. Saya tidak usah tanya masing-masing. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi tergantung apa yang dinikmatinya. Ada orang yang berbahagia karena memiliki banyak harta. Ada orang yang berbahagia karena punya banyak uang. Depositonya gede di bank. Saya tidak tanya di sini siapa yang paling banyak depositonya di bank. Saudara semua punya deposito ya di bank ya? Punya ya? Puji nama Tuhan. Ya, mari kita mau mendeposito di sorga saja ya. Kita tidak punya deposito bank di dunia, nggak apa-apa, saudara. Ya, karena harta di dunia ini jangan dimakan nyengat. Tetapi mari kita mau mendepositokan apa yang kita miliki, itu kita bawa kepada Tuhan. Itu sama kita sudah mendepositokan harta kita kepada sorga yang kekal. Ya, saudara, ada banyak orang yang berbahagia karena kekayaannya, ada orang yang berbahagia karena prestasinya, karena jabatannya. Masing-masing berbeda, saudara. Tapi itu semua apa, saudara? Tidak salah. Sekali lagi saya katakan, itu semua tidak salah. Berbahagia karena prestasi, jabatan, uang, harta, kekayaan, itu tidak salah. Firman Tuhan pada minggu yang lalu, ya, pada waktu penyerahan anak, di situ saya mengatakan bahwa Tuhan itu memberi berkat kepada kita sebagai kasih karunia untuk dinikmati. Masing-masing kita mendapatkan berkat sebagai kasih karunia itu untuk dinikmati. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita sesuai dengan apa yang ada pada kita tentunya ya. Itu pun untuk dinikmati. Jadi makanya saudara, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita betul-betul kita jalankan dengan sepenuhnya. Jangan dibuat main-main. Ya, Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Baik, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Di dalam Alkitab banyak ditulis, dicatat tentang kebahagiaan atau hidup yang berbahagia. Ya, setiap orang termasuk kita sebagai orang yang percaya, yang menamakan dirinya saya anak Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, pasti ingin hidup berbahagia. Pasti. Kalau saya ditanya, Bugem kepingin ya berbahagia? Wow, saya akan jawab pasti. Saya ingin berbahagia. Dan kebahagiaan saya yang pasti, yang belum saya alami, pasti yang akan datang, saya akan masuk surga yang kekal. Amin, saudara. Begitu juga saudara. Ya, kita berbahagia, kita punya Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kebahagiaan kita apakah harus sama dengan orang dunia? Tentu saja jawabannya apa, saudara? Apakah kebahagiaan
Apa jawabannya? Tidak. Tidak sama. Ya, tidak sama. Kenapa tidak sama? Ya, itulah kebenaran firman Tuhan yang akan nanti menjawab semuanya. Kenapa tidak sama? Saudara, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri yang berkata ketika dia berkhotbah di atas bukit, kalau tidak salah Injil Matius pasal 5, ya, tidak usah dibaca untuk menyingkat waktu saja ya saudara ya. Silakan saudara nanti kalau mau membaca di rumah silakan buka Matius pasal 5. Di situ adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri tentang bagaimana hidup berbahagia. Ya, di antaranya adalah, mungkin saudara nanti bisa tambahkan sendiri ya. Di antaranya adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hati. Waduh, itu Tuhan Yesus sendiri loh yang mengatakannya. Dia berkhotbah di atas bukit, ya. Dia mengatakan itu. Puji nama Tuhan. Namun sekarang saudara, sejauh manakah kita mempraktekkan dan melakukan, maka Tuhan akan katakan bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Ya, sampai sejauh mana? Ya, Tuhan mengajar seperti itu. Tetapi sejauh mana kita mau mempraktekkan? Sejauh mana kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan katakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana pernyataan Raja Daud tentang kebahagiaan di dalam tulisannya di dalam kitab Mazmur. Ya, saudara, kita tadi sudah membacanya. Itulah pernyataan kebahagiaan oleh Raja Daud yang ditulis dalam kitab Mazmur. Dikatakan adalah berbahagialah orang-orang atau mereka atau saudara dan saya yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Tuhan. Ya, saudara, kalau ini yang satunya lagi berbahagialah orang yang terus-menerus memuji Tuhan, dan satunya lagi berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ya, kalau yang ini tidak usah saya bahas karena minggu yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana tentang kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya, saudara. Nah, firman Tuhan mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, itu sebabnya tidak usah dibahas lagi ya, karena kita sudah tahu. Saudara, yang pada pagi hari ini yang perlu saya akan tekankan adalah berbahagialah orang-orang, mereka, saudara dan saya yang diam di rumahmu. Nah, saudara, ini kita mulai ya, saudara. Rumahmu, munya besar, ya, saudara. Bukan rumahku, bukan rumah kita, bukan. Tapi rumahmu. Rumahmu itu adalah berarti rumahnya Tuhan. Rumah Tuhan. Saudara, secara hurufiah, kalau ini diartikan rumahmu atau rumah Tuhan, itu berarti apa, saudara? Ini GBIS Hermon ini apa, saudara? Gereja atau bait suci, ya. Puji nama Tuhan, ya. Kalau diartikan secara hurufiah, artinya gereja. Rumahmu, rumah Tuhan itu gereja, ya. Jadi saudara, kalau ini diartikan, sehingga kalau kita melihat atau mengartikan secara hurufiahnya saja, ya saudara, maka artinya adalah seperti ini: berbahagialah mereka yang tinggal di dalam gereja. Gitu ya saudara ya. Kalau kita artikan secara hurufiahnya, saudara, firman Tuhan itu tidak bisa kita telan seperti itu saja secara hurufiahnya. Tetapi firman Tuhan itu kalau kita gali yang dalam, waduh, sangat besar, luar biasa artinya. Ya, apalagi kalau kita memakai firman Tuhan King James gitu ya, yang artinya lebih sangat mengena. Ya, saya tidak belajar dari Alkitab itu, ya, saya hanya memperbandingkan dengan Alkitab yang lainnya.
karena saya kurang paham dengan bahasa Inggris ya saudara ya. Tetapi baiklah saudara, kita tidak usah mengartikan itu secara hurufiah. Kalau diartikan secara hurufiah, maka artinya adalah berbahagialah orang yang tinggal di dalam gereja atau bait suci. Ya, saudara, sekali lagi kita tidak bisa menelan ayat ini dengan secara hurufiahnya saja. Artinya saudara, rumah Tuhan itu adalah bait suci. Mempunyai arti yang sangat dalam sekali. Berbicara bait suci saudara, berarti di mana Tuhan ada, Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta di atas bait sucinya. Disitulah Tuhan ada. Memang kita tahu firman apa, Tuhan itu adalah maha hadir, Tuhan itu ada di mana-mana, maha hadir. Tetapi kita harus tahu juga arti dari sebuah bait suci atau rumah Tuhan. Di situ Tuhan bertahta di atas bait sucinya. Ya, jadi saudara sudah nyerempet ya artinya ya, bahwa rumah Tuhan itu bukan berarti secara letterleks hurufiah gereja, bukan ya. Tetapi itu adalah bait suci, adalah rumah Tuhan, kemah suci kalau pada tabernakel itu saudara ya. Baik, saudara, berbicara bait suci berarti di mana Tuhan ada dan berada di bait sucinya. Saudara, kalau kita memperbandingkan di dalam 1 Korintus pasal apa itu ya yang saudara, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah? Saudara pernah tahu mendengar ayat itu? Ya, tentunya pernah tahu ya saudara ya. Kalau tidak salah dalam 1 Korintus pasal 6. Coba saya belajar mengingat-ingat ya. 1 Korintus 6 kalau tidak salah ayat yang ke-19 atau ke-20 ya saudara ya. Kalau kita baca silahkan saudara koreksi di rumah, tulis, catat ya. Saudara, di situ dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait suci, bait Roh Kudus. Jadi saudara, pernyataan dari Raja Daud ini berarti berbahagialah orang, saudara dan saya, yang tinggal, diam atau identik dengan tinggal. Berbahagialah orang yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Rumah Tuhan artinya bait suci di mana Yesus ada, bertahta di dalamnya. Ya, berbahagialah orang, saudara dan saya, yang bersama-sama berjalan dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Loh, kok ada dua ya? Ada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Saudara, saya tidak berbicara Allah Tritunggal ya saudara ya, sebab berbicara Allah Tritunggal itu waduh sangat panjang. Dan itu tidak bisa dihotbahkan secara khotbah seperti ini. Itu harus di-share-kan ya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan tiga ya. Jadi berbahagialah orang yang bersama-sama dan berjalan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sudah sangat jelas sekali. Nah, sekarang kalau gitu mungkin saudara komplain, saudara bertanya, loh Bugem, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, yang tidak hidup dengan Tuhan Yesus? Saya no comment. Saya tidak mau menghakimi, karena itu adalah hak kedaulatan Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang tidak mau berjalan dan hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, itu urusannya Tuhan. Saya tidak berkomentar. Tetapi firman Tuhan yang jelas mengatakan, berbahagialah kita, saudara dan saya, yang tinggal, yang diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Apa arti yang lebih dalam lagi? Artinya tinggal bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu artinya adalah bahwa orang yang ada atau yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saudara,
kita harus ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita harus ada mezbah doa, mezbah keluarga, itu harus ada. Mezbah pribadi, mungkin saudara, saya tidak kober, saya tidak sempat itu ada mezbah keluarga, tidak sempat saya. Ya nggak apa-apa saudara, silakan saudara mengadakan mezbah secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi itu harus ada persekutuan antara kita dengan Tuhan. Nah, disitulah maka Tuhan akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Jadi, kalau ada orang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan Yesus, bersekutu di dalam firman Tuhan, bersekutu di dalam doa, bersekutu di dalam puji-pujian, tidak ada sama sekali saudara, saya no comment. Apakah dia berbahagia atau tidak saudara? Tetapi saya memegang dasar Alkitab bahwa orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, orang itu adalah orang yang berbahagia. Saudara, apa artinya kita memiliki uang, harta yang banyak, prestasi, jabatan dan lain-lain, ya, tetapi tidak ada Tuhan Yesusnya di dalam kehidupan kita, tidak ada persekutuan dengan Tuhan kita, semuanya akan menjadi hidup yang sia-sia. Agak keras ya saudara ya, saya menyampaikan ini, tetapi ini yang saya dapat dari Tuhan, dan ini yang harus saya sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Apa artinya kita punya uang yang banyak di dompet, di bank, dimanapun, prestasi kita, jabatan kita, wow, hebat, tetapi tidak ada persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan katakan hidup kita akan hampa, sia-sia. Ya, puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Apa artinya sekarang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus? Seperti pada pagi hari ini kita sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, jangan cukup ini saja. Saya katakan tiap hari, kalau ini kan minggu, tiap hari saudara kita harus ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sekalipun itu dengan singkat dan cara sederhana sekali, kita harus ada persekutuan. Mulai dari anak-anak sampai kita dewasa, belajar saudara kita untuk hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus. Saya tidak usah pamer saudara, saya tidak pamer, saya tidak ojo-ojo, saya tidak apa ya saudara. Kami di rumah, anak-anak, cucu-cucu saya begitu bangun, orang tuanya Irfati dan Rita selalu nyetel videonya, bukan YouTube yang Superman apa-apa, enggak saudara. Selalu ibadah sekolah minggu dulu, lagu-lagu rohani. Itu. Jadi dari kecil saudara, saya melihat juga meme ya saudara ya. Waduh, saya kalau lihat statusnya Ibu Yanti, waduh, bagus sekali. Itu adalah peran orang tua memangnya ya saudara ya. Nah, usahakan kita harus ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, paling tidak saudara kita memuji Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, ya saudara. Jadi hidup persekutuan dengan Tuhan Yesus itu artinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Loh, apakah anak kecil perlu mendekatkan diri? Perlu saudara. Semua kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Apatah lagi dalam kondisi yang seperti ini, saat-saat ini. Ya, sebagai anak Tuhan wajib dan harus kita hidup dekat dengan Tuhan. Memang ada yang berkata, aduh, tidak bisa tidak ke gereja, takut saya. Kenapa kok takut? Nanti ini, itu jawabannya saudara. Waduh saudara, ini bukan jawaban yang Tuhan kehendaki. Mari saudara, dalam situasi kondisi yang seperti ini, mari justru kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayat kita yang terakhir, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Kita hidup dengan Tuhan
merupakan syarat mutlak untuk kita mendapatkan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Dan ia akan mendekat kepada siapa, saudara? Kepadamu. Ya, bagian A saja. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan, ayo saudara, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan, ayo mendekatkan diri kepada Tuhan melalui media apa saja. Berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, beribadah. Itu adalah tanda kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan dekat kepada kita. Bagaimana kalau kita jauh? Tentu saudara dapat mengerti jawabannya. Firman Tuhan tetap mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat juga kepada kita. Puji nama Tuhan. Itulah nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mendekat dalam situasi kondisi yang seperti ini. Saudara, jangan cari yang lain-lain, saudara. Tetapi mari kita mau mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan pun juga mendekat kepada kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami ingin tetap hidup terus bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan kepada setiap kita, supaya Tuhan kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena itulah yang sangat indah. Terima kasih Bapa dalam sorga, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya.